lainnya 5. Senin 4, Selasa 3, Rebo 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9. Selamat sore subscriber dan teman-teman viewer semuanya. Hari ini kami berdua melanjutkan apa yang kita sudah mulai. Iya. Hari ini kami akan membahas masih terkait dengan upacara pernikahan menurut adat Bali. Kalau yang sudah kami upload sebelumnya ada video tentang tata cara melakukan meminang gadis ke rumah orang tua. Selanjutnya untuk melengkapi video tersebut, kali ini kami akan menyampaikan tata cara menentukan hari baik untuk melaksanakan upacara pernikahan. Adapun referensi yang kami gunakan adalah buku Pendewasaan Warga yang ditulis oleh Wayan Dusan. Bukunya seperti ini, sudah seperti tanah. Sudah lama sekali ya Pak Bea. Jadi berdasarkan buku ini kami akan membahas tentang hari baik melaksanakan pernikahan berdasarkan tahun Saka, berarti ya Pak Bea, tahun ya nanti ada dibagi-bagi tahunnya itu berdasarkan sasek artinya bulan, itu sasek kase, sasek karo, sasek ketiga kapak sampai sasek ke Sade ya, Sade. Kemudian ada Sabtawara. Sabtawara itu hari Somo, Anggara, Somo, Anggara, Sakti, Sutra, Sanjara. Kemudian ada lagi berdasarkan Pancara. Pancara itu kan Manis Paing, Pon, Wage, Iwang. Kemudian lagi satu berdasarkan penanggal dan panggung, hari menuju bulan purnama dan hari menuju bulan mati atau bulan. Oke, Pak Ode. Selanjutnya kita akan dengarkan narasumber kita, Pak Ode, praktisi. Selain praktisi sebagai tukang kaos, juga memberikan semacam arahan gitu ya, semacam arahan kapan atau semacam pertimbangan. Nah, kita mintain pertimbangan kapan sebaiknya kita menikah, bulan apa, di hari apa, tanggal berapa. Mana Pode? Mulai dari saya dulu Pode. Ya. Enggak untuk semua meniki aja ring subscriber, penonton, viewer dari Anti Cemas, antarkan informasi, cerdaskan masyarakat, Anti Cemas 19. Jadi pada hari ini kami bersama Pak Wayan Surya mencoba melengkapi video apa yang dikatakan oleh Pak Ayan tadi, bahwa kita sudah membuat video tentang tata cara tutorial, tata cara mengadik menurut agama adat Bali. Sekarang kita akan lengkapi tentang pendewasan, bagaimana kita menentukan hari baik ketika melaksanakan pernikahan. Jadi kita mulai saja ya, dari pertemuan Ginade Pak Yan. Mungkin sambil didengarkan, mungkin ada perlu dibahas, silakan. Yang pertama itu sing mengalih kurengan wedune malu itungin, ada ngulah kadegegan. Pertemuannya malu hitung, jawab gunayan ausap untuk alih dasarin ban kanir malam. Nah itu dasarnya, bahwa tidak hanya selalu harus fisik degeng, cantik. Perlu kita wedune malu hitungin. Waktu itu hari lahir ya? Iya, itu hari lahir.
Iya ning kuang ben ausak pesing masalah dasarin bahan kan nirmalan. Yang kedua, gina degen nyari tayang ngawilangin pertemuan jati nemu mewasde tri permane urip medu kapupul sapteware panceware wina besik sadware dan jelepas. Berarti tetap ya harus melihat sapteware. Berarti itu yang Pak Lian sabda berarti semua ada Buddha Ruspati cara tetap menjadi dasar. Terus pancewara menispain pon bagi tiwon. Nah itu berarti pertemuan itu penting Pak ya di kita ini kita ulangin dulu. Nah sebentar Pak, pertemuan ini maksudnya untuk kita saling bertemu antar keluarga maksudnya. Nah ini yang pertama mungkin misalnya kita lahir di Raditya Umanis Bimulan itu misalnya, terus di calonnya ini apa misalnya kuningan itu tetap ya kalau bisa kalau memang ini harus tetap kita ini kita padukan itu memang agak sulit ya. Berarti keyword semua berarti yang dimaksud Pak Ode itu adalah pertemuan itu adalah hari lahir ya. Hari lahir antara si mempelai ya. Ya. Jadi usahakan cari pacar itu kita hitung dulu hari lahirnya. Cocok nggak? Ya kedepannya bagus. Ya. Sastra Itu kan bersastra. Jadi kalau memang jodoh itu sudah ada aturan. Iya, jadi kalau pas dengan sastra berarti memang karmanya baik. Iya. Gitu ya, Pak. Ya. Itu ginade pertemuan menyatakan seperti itu. Ya. Gebogan urip punike lanang istri kawinangin kasih muda 16 sisane harus kahitung sisa tunggal misalnya jumlahnya 32 gitu misalnya. Dikurangi 16 kan 0 kan. Berarti 0 itu kalau kita hitung berapa? Misalnya kalau 0 sisa 0 itu kan ada itu gininya. Misalnya sisa tunggal sih berarti kan suka duka ininya pertemuan itu. Kalau sisa kali lare miskin ke jalan sana. Tapi yang misalnya sisa 2 misalnya 18 jumlahnya hasil pertemuan itu 18 kurangi 16 kan 2. Nah itu pertemuannya itu lare miskin kejarannya. Sisa dulu doyan wirang, sisa 4 pindah ke pianaknya mati, sisa 5 becik asam. Misalnya 2-3 gitu misalnya jumlah hasil pertemuannya dikurangi 16 kan berapa ya? Misalnya 7. Ya 7 sisa 7 berarti itu gitu. Artinya sisa 5 itu becik pesan lunas, lanus, sudah lulus, sisa 6 kesakitan. Kalau ada sisa 6 itu kesakitan, itu malih dia nemu suka-duka. Sisa putus, sisa 8 itu kalaran, lare dia. Kalau super kalaran, sisa sia bayi pati, kau cap de pinih kawan, jelek. Tan pisang nyandang ke-7 sisa dasar tuh lah sisa 10 misalnya kan 26 itu misalnya jumlah ininya kurang 16 10 itu bagus jantan sisa mana lagi itu sisa kaucap sisa dasar beli bagus yang nalih dikas satunya kamu sisa solas pernyaman bagus juga anaknya pintar ya pengumpul jiwanya becik sisa roras kalau melah sisa paroban sami adung saudara ini 14 tan kasih kesajian sengsara sisa 14 misalnya 2 ini ya 30 ya itu misalnya perjumlahan pertemuannya 30 kan sisa 14 kurang ini bagus. Nah, ini coba ya. Itu dari sisi pertemuan antara lanang istri. Nah, jadi yang dihitung apa tadi Pak De? Pancewara sama saptewara. Pancewara dan saptewara. Iya. Nah, itu dulu pakai dasar. Berarti
pancawaranya si laki-laki dijumlahkan dengan sabtawaranya si laki-laki gitu ya. Yang masuk pancawara itu Umanes, Paing, Pon, Wage, Won. Sedangkan kalau sabtawara itu ada Dike, Somo, Anggara, Bude, Paspati, Sukra, Sanisare. Ke sabtawara ini dijumlahkan. Kalau berapa nilai-nilai itu kalau pancawara? Kalau pancawara ya, pancawara Umanis itu nilainya 5. Umanis 5. Paing 9. Paing 9. Pon nilainya 7. Kalau Wage nilainya 4. Kliwon nilainya 8. Kalau sabtawara misalnya Minggu nilainya 5. Senin 4, Selasa 3, Rebo 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9. Neptuawaran pancawara dan sabtawara itu digabung. Berapa jumlahnya? Terus yang itu juga itu pancawara sama sabtawaranya digabung, berapa rapatnya ada jadikan 1. Kita kurangi 16. Dan dikurangi 16 sampai habis sisa berapa? Dari sisa itu ada sisa 1 yang dinyatakan bahwa sedang dia, arti yang mendengar suka duka. Ya, kalau sisanya 1 sedang. Sebentar boleh. Sebelum lanjut ke sini, viewers untuk mendapatkan pancawara dan sabtawara ini berdasarkan hari kelahiran itu yang dimaksud itu adalah otonan ya, bukan tahun Masehi, bukan, tapi otonan tahun Saka. Jadi kita bisa cek kita otonan kita misalnya apa, Watu Gunung, Anggara gitu ya. Watu Gunung yang Umanes Anggara Watu Gunung gitu. Itu bisa dicek ada kok di kalender Bali. Tanggal berapa kita lahir, misalnya yang kelahiran tahun 90 kita cek di kalender tahun 90, terus cari pancawaranya apa, Manes Paing Pengwalikulonnya apa, kemudian hari apa, Raditya Suma Anggara itu hari apa, itu dijumlahkan. Itu berdasarkan, sekali lagi berdasarkan pada otonan, bukan ulang tahun Masehi, tapi otonan. Oke, lagi kalau sisanya. Sisa 2 itu buruk. Tadi ulang, kalau sisanya 1 bagus. Berarti sedang dia. Sedang. Suka duka, kehidupannya suka duka. Kalau 2 buruk, hidupnya sengsara, miskin. Ya, miskin. 3 juga buruk, sering mendapat malu, sering kena fitnah, sering bertengkar. Itu 3. Kalau sisa 4 buruk, anaknya mati. Ya, kalau 5 baik sekali, selamat sentosa, hidup rukun dan bahagia. Sisa 6 juga buruk, sengsara, sering sakit. Sisa 7 sedang, suka duka. Sisa 8 ini buruk, hidupnya sengsara. Sisa 9 buruk sekali, sangat berbahaya sampai berakibat mati. Kalau sisa 10 penghidupannya baik, disegani orang. Sisa 11 baik, penghidupannya baik. Sisa 12 baik, hidupnya rukun. Sisa 13 baik, mendapat rezeki. Sisa 14 buruk, tidak mendapatkan keselamatan. Sisa 15 buruk, itu mandul. Sisa 16 baik, sanak keluarga rukun. Nah, itu kan berdasarkan ini ya, setelah pertemuan antara ini. Tapi kalau memang jodohnya seperti itu, berarti karmanya itu kembali lagi kita ke mencodong, meninggal, akhir itu kan karma. Semasih kita berupaya untuk berusaha untuk yang terbaik. Nah, bolehlah diusahakan, diusahakan biar hasilnya baik semua, tapi semua atas kehendak Tuhan memberkati, karena kita juga memenuhi, pasti akan baik. Pasti semuanya jalan dengan baik. Ini kan pertemuan sang mempelai. Sekarang udah masuk ke gini nih Pak De. Makin setelah memang sudah sip ininya pancawara dan pertemuannya bagus. Ini mencari harinya sekarang, mencari hari baik untuk melangsungkan pernikahan itu, ya kan?
Jadi pernikahan seperti yang kita sudah bahas sebelumnya bahwa ada meseda kan ya, meseda baru pernikahan, pengambilan langsung membuat ikat bantal. Mungkin ada upacara menjajaim kala-kala. Nah, saat menentukan hari baik inilah perlu kita perhitungkan utamakan. Yang pertama mungkin yang perlu ini Pak ya, sasih Pak ya. Ya, sebentar Pak ya, sebelum sana. Jadi hari baik ini adalah hari saat si mempelai laki-laki mengambil perempuan, mengambil si perempuan untuk diajak ke rumah. Inilah yang dicarikan hari baik kan? Hari baik, ya. Biar prosesnya ke depan juga menjadi baik. Bukan yang mentari itu bukan. Ya itu bersedak lah boleh. Kan baru tahap antara keluarga itu. Ya, itu kalau memang harinya baik bolehlah. Tapi kalau tidak ketemu hari baik, usahakan yang pada saat mengambil ini upacaranya berupacara juga. Upacaranya kan biasanya kan saat ngambil kadang-kadang kan langsung ini. Ada yang langsung upacara dengan laki-laki, ada yang menunggu gitu. Jadi yang dicarikan ini pada saat mengambil dan upacara. Iya, pernikahan itu. Ya berarti ada dua prosesi yang dicarikan hari baik ini, dan kadang kedua prosesi ini bisa dilangsungkan di satu hari saja ya. Satu prosesi ngambil, terus kedua prosesi upacaranya di laki-laki. Jika memungkinkan di hari yang berbeda dapat hari yang baik juga nggak apa-apa ya. Oke, lanjut Kode. Jadi kita mulai dari gini ada pemahaman begini Pak ya. Mungkin kita sharing juga nih. Karena sasih ala dening uku. Artinya kalau memang sasih ini kita ala dening uku. Uku ala dening dina itu dah. Ini hari ala dening kalah nih ke. Artinya kita jam berapa yang tepat kan gitu. Allah itu maksudnya kalah. Artinya ketika sasih ini mungkin agak ininya dicari lebih ini yang di bawahnya. Berarti di saat sasih atau bulannya buruk gitu ya, dicari harinya yang baik. Iya. Ada pemahaman seperti itu di artinya prestasi jelek. Nah, ya nenek yang nelung makanya ada istilah sasi gitu ya. Sasih Allah dening ini dina itu berarti dina Allah dening yang lebih detail di bawahnya lagi mungkin galah itu. Berarti bulan sasih dikalahkan oleh hari dikalahkan oleh waktu. Tetapi kalau menurut saya pribadi, mestinya dari ini pun harus tetap diperhitungkan sasih itu. Diusahakan yang terbaik gitu. Diusahakan yang terbaik, tapi jika tidak dapat yang terbaik ya kayak tadi. Iya, tapi tetap kita ini. Karena di sasih itu penting sekali Pak ya. Kadang-kadang banyak yang melangsungkan ini sasihnya itu tidak pas, tetapi dipaksakan kadang-kadang. Iya, gitu. Dipaksakan atau diterpaksakan gitu. Sesuatu yang normal kan. Tapi dikompensasi dengan hari yang baik kan gitu. Ya masih bisa. Tapi diusahakan yang terbaik. Kalau bisa. Gimana kalau sasih itu gimana Pak? Sasih itu kalau bahasa ini kan setelah itu kan sasih bulan gitu ya, bulan. Makanya kita juga mengenal 12 bulan. Yang pertama kalau menurut ini itu sasih kase. Ini menurut kalender Saka. Iya, kase. Kase itu kalau ini bulan yang pertama itu kan kase. Ya, kalau dari ininya Pak ya, kalau kase buruk sebenarnya Pak ya. Untuk melangsungkan pernikahan buruk anaknya bisa sengsara. Kalau melangsungkan di kase itu. Kase itu kalau di tahun Masehi sekitar bulan apa? Ini Pak ya, biasanya tambah 6. Kalau bulannya kecil kita tambah 6. Berarti bulan 7 itu ya. Berarti bulan Juni. Bulan Juli ya. Juli sasih kase itu kurang lebih bulan Juli. Iya. Di kalender Masehi. Iya. Kita tambahkan 6 kalau kayaknya kecil. Misalnya kalau karo kan 2. Karo bulan Agustus itu juga buruk, sangat ini menyebabkan miskin. Ya, buruk sih.
ketiga ini sase ketiga itu sekitar bulan September. September ya. Itu sedang banyak anak. Yang mereka di sekitar bulan September menurut sastra akan punya banyak. Ya. Kalau kapat Pak ya, kapat itu baik ini. Sase kapat ya kurang lebih di bulan Oktober itu banyak harta dan sahabat. Itu. Makanya secara umum kita itu melihat dari masyarakat itu kapat itu paling gini lah. Ya sangat ini dia. Diharapkan melalui proses pernikahan itu sekitar bulan itu. Kelima juga bagus Pak ya, baik banyak rezeki. Kelima itu bulan November. Iya, nah kurang lebih di bulan November pokoknya. Pertengahan Oktober sampai Iya. November, bisa juga pertengahan November sampai Iya. pertengahan Desember. Iya. Ya, nanti bisa cek di kalender Pak. Yang kurang baik kita yang di keenam. Kelima baiknya apa Pak? Baik banyak rezeki ya. Oke. Nah pertemuan itu banyak rezeki. Keenam. Keenam itu buruk yang dapat berakibat menjanda. Janda. Iya, menjanda. Sekitar bulan Desember ya Pak ya. Keenam ya, kayak inilah seperti ini sekarang November ke Desember ini keenam dia ininya. Jadi yang menikah keenam menurut sastra itu bisa berakibat buruk, itu di sini tertulis janda. Janda. Nah, Jadi yang mau jadi janda. itu kan kembali ke ini. Karena memang sastra sudah Sastra ya menyatakan seperti itu, tapi kan kembali ke karma masing-masing. macam-macam. Kepitu itu kalau bisa 7 kurang 6 jadinya kan. Berarti Januari. Berarti kalau di atas sase ke-6, sase kepitu di kalender Saka itu cara penentuan dikurangi 6 ya sekitar Januari dah. ya, untuk menentukan di kalender Masehi. Ya, dan kepitu itu baik, makanya Bulan mungkin Januari. awal-awal Januari mungkin banyak yang melangsungkan pernikahan karena kan baik mendapatkan keselamatan. Kaulu mungkin kalau kurang 6 kan di bulan Februari itu kurang lebih itu buruk, sangat miskin. Kesanga apalagi kesanga ini buruk sekali. Bulan Maret. Nah, buruk sekali itu, tidak putus-putusnya akan mendapat male petaka. Tidak henti-hentinya akan mendapatkan Malapetaka, malapetaka. malah bahaya lah. Malah bahaya. Itu bisa saya kesana Ya. sekitar bulan Maret. Ya, makanya jangan coba-coba di kesanga itu karena mungkin kepepet dan sebagainya ya. Tahan dulu kalau bisa. Tahan dulu. Iya. Jadi kesana dah, Pak Nyepi kalau melanjutkan pernikahan itu misalnya kan, nah, dari sisi sastra juga sudah mengatakan seperti itu buruk. Kemudian Kedase. Yang di ini kan di Kedase biasanya. April. Ya, baik sekali, hidup rukun, bahagia. Hidup rukun dan bahagia. Ya, Kedase itu kalau ditambahkan 6, dikurangi 6 sekitar April lainnya. Ya. Nah, kurang lebih di April itu. Jadi usahakan mencari yang Kedase. Ya, Kedase. Ya, apa namanya? Kapat bagus. Ya, baik sekali hidup rukun dan bahagia. Oke, Kedase. Kemudian yang ke-11 apa? Deste ini buruk mendapat malu. Mei ya, bulan Mei. Ya, 11 kurang ya sekitar Mei. Sade buruk kesakitan. Nah, ya. Dan artinya itu baru kita bicarakan sasihnya. Hasilnya atau Jadi- bulannya. Jadi yang baik-baik di bulan apa aja Pak Den? Kalau di sasih itu kalau kita pertimbangkan sasih, makanya kita pilih ketiga, kapat, kelima, kepitu, Itu kedase. Kedase. Jadi Ya. ada 5 bulan Ya, yang baik, yang usahakan pilih itu ini itu ya, usahakan. sebisanya. Ya. Oke. Selain daripada sasih, Pak, ya, itulah kembali tadi sasih ala dening dina uku itu kan, ya dina hari itu Pak ya. Makanya ada lagi. Nah, itu di Dewasa Pawiwan itu hari itu juga sangat menentukan Pak ya. Misalnya hari Minggu. Nah, itu menurut ini sastra. Ya. Ini udah masuk ke Sabtawara. Iya, Sabtawara. Nah, artinya tadi kan Pak ya sudah menimbulkan bahwa sasih yang boleh kan Pak ya.
Sase ketiga, keempat, kelima, ketujuh, kedasa. Ya, itu yang harus diusahakan. diusahakan. Kemudian sekarang harinya, Ya. apa namanya, Sabtu harinya. Ya. Udah ada dikte, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi semua Anggara, Buddha, Beraspati, Sukra, sama sekali. Ya. Ayo lanjut Pak. Kalau minggu itu Pak ya, itu sebenarnya buruk, sering bertengkar, bisa berakibat cerai. Ya. Tetapi fenomena di masyarakat kita biasanya kan cari kuasa yang mudah dapat libur gitu misalnya. Iya, karena masyarakat industri. Iya, libur memang ini hari Minggu. Gitu. Padahal dari sisi ini Minggu itu kurang karena buruk sering bertengkar bisa berakibat cerai. Nah itu hati-hati. Kalau Senin semua baik mendapatkan keselamatan. Itu baik Senin. Selasa Anggara itu buruk, selalu bertengkar, sama-sama tidak mau mengalah. Sering ribut berarti kalau Anggara itu. Rabu baik, hidup bahagia. Hari Kamis baik juga, hidup senang, keluarga rukun. Jumat baik, selamat sentosa. Nah, kalau Sabtu itu buruk sekali, selamanya akan hidup sengsara. Jadi Sase sudah kita pelajari, ini kembali ke harinya lah ini. Hari yang baik itu hari apa aja Pak? Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Dari 7 hari, berapa yang terpilih kan? Cuma 4 loh, 3 yang 60%. Ya, itu. Ingat ya, Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Ya. Itu hari yang baik. Ya. Karena ini kan, selain ada bacaan seperti ini juga ada lagunya itu kan? Ya ini. Contoh ya, Gelehe candraning wiwahe, redite ale ngemasin duke mekuaran pasah. Duke mekuaran pasah itu berarti akan berakibat bercerai seperti ini. Pisah. Iya, pisah ya. Gelehe candraning wiwahe, redite ale ngemasin duke mekuaran pasah. Kan bisa berkuat ini berpisah. Somane kalikan kucing. Nah, makanya hari Senin itu Senin yang baik untuk mendapatkan keselamatan. Suka wisese kepanggih, akan mendapat kebahagiaan. Anggarane tak rahayu, berarti di hari Selasa itu anggarane tak rahayu. Dadi membuat tukaran metu lare tan mari, akan mendapatkan terus menerus ini cobaan. Iya. Malah petaka itu ya, baik selalu bertengkar sama-sama tidak mau mengalah. Lanang wadu pada manemu sengsara, lumwani akan mendapatkan kesengsaraan. Itu untuk hari Selasa. Yening Buddha lintang suka, guna wisese kepanggih. Nah itu ya kalau hari Rabu. Putra wardi dana lapor, itu nyandang itu jalanin. Nah, berarti kan di hari Rabu itu nyandang artinya dapat putra. Di sini juga disampaikan baik hidup bahagia, anak si putra. Nah, terus Waraspati kinasian ring Sang Prabu Subaghe Sukawirya. Itu juga bagus di hari Kamis itu. Ini saya kali apa ya? Lupa. Senin kayaknya. Senin berarti udah bagus ya. Senin bagus ya? Iya, baik mendapatkan keselamatan. Sanis cara gede pisan to nyandang kuah lidin, panas nemu prana baye. Bus panas, memehan mesin mati tan pegat manggil sakit, sing pegat manggil sakit. Duke larani menduduk dan pegat manggil perkara. Liu pada ngamusuin. Nah, ini ada sanis cara. Bas madurusan sengsarane mengadukan. Itu Pak ya, ini kan berdasarkan ini sastra seperti itu terkait hari. Nah, ini Pak ya. Sase sudah. Sabtu sudah. Sekarang yang ini kan penanggalnya apa ya?
Oh, panglang sama. Iya, penanggal. Berarti penanggal itu kan setelah bulan mati. Penanggal pisang, Penanggal dan panglong. Jadi kalau penanggal itu adalah 1 hari setelah bulan mati, setelah tilam. setelah tilam Iya. menuju ke purnama. Purnama. Jadi 1 hari setelah purnama menuju ke tilam itu disebut dengan Panglong. Iya. Itu juga tidak menentukan, Pak ya. Artinya kalau penanggal apisan, Nanti ada 15 hari itu. iya 15 hari, Pak ya. Dari tilam itu. Ya. Ini yang pertama misalnya sekarang tilam, besoknya kan penanggal apisan, itu baik selamat sentosa. Jadi penanggal kedua juga baik, disayang oleh sanak keluarga. Penanggal ketiga banyak anak. Penanggal ketiga. Jangan coba-coba pilih penanggal keempat, buruk, Bisa jadi janda. janda. Jadi ini bisa jadi janda ini bisa ditinggal mati atau dicerai berarti ya? Iya, salah satu Salah satu itu, ya. ya. Mungkin ada sebabnya itu. Iya. Yang kelima baik, penanggal kelima itu baik, selamat sentosa. Penanggal keenam buruk, penanggal keenam selalu kesusahan. Penanggal 7 baik, hidup bahagia. Penanggal 8 buruk, selalu mendapat halangan. Penanggal 9 buruk sekali, selamanya hidup sengsara. Penanggal 10 baik, kaya dan disegani. Yang ke-11, penanggal 11 buruk, tidak mendapatkan keselamatan. Penanggal 12 buruk, hidupnya sengsara. Penanggal 14, penanggal 17 baik, hidup senang. Penanggal 14 artinya bin mani kali gini Sehari sebelum purnama ya, purnama. buruk, selalu bertengkar, bercepat cerai. Wow. Yang ke-15 pas di purnama ini selamanya hidup sengsara. Berarti dari purnama juga ya selamanya. Terus panglongnya apa? Kalau panglong itu dihindari pokoknya. Setelah hari Iya, setelah purnama itu ini kalau bisa dihindari, karena buruk sekali, selamanya hidup sengsara, kesakitan, berakibat sampai mati. Iya, itulah kembali deh. Itu udah alah-alah dari ini. Dulunya udah bagus ya. Iya, iya. Ini alah ini. Jika memang biar sempurna sekali ya harus dari atas sudah ini bagus ininya. Dan yang dihindari juga rangda 3 Pak ya. Yaitu warigadian, pujut, pang, menail, perang bakat, buruk akibat janda. Jadi uku wariga itu dihindari. Warigadian, pujut, pahang, menail, perang bakat itu buruk berakibat janda. Itu dihindari saat ini ukunya itu, karena dia ukuran ke 3. Itu Ya. apa? Warigadian, wujud perang, menail, perang bakat. Nah, jangan di perang bakat dua sebakat. Bahkan tidak dikasihkan bahwa di perang bakat itu berakibat buruk. Kerjaan ini ke Pak Yan. Sekarang yang pancewaranya belum Pak? Pancewara itu sudah di ini Pak. Sudah tadi kan sudah di pertemuan itu. Oh, di pertemuan. Ya. Di hari ininya enggak tadi ya? Ya, enggak lagi. Mungkin nanti yang perlu kan di kalender kan ada kira-kira kita kan misalnya udah merujuk ke hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat kan gitu. Mungkin itu bisa kita pilih-pilih saat itu, misalnya ukunya apa, kan kecuali yang uku yang tadi rang ketiga itu udah dari plus hari ini kan ada biasanya itu color ini yang lain lah, misalnya ada dana yoga yang begitu kan, itu kan berpengaruh juga katanya. Sudah sebagian lebih bahagia seperti itu Pak ya. Itu memilih pendewasaan
terkala pacang mantian pembahan. Jadi kalau berdasarkan sase itu ada ketiga yang bagus, 4, 5, itu sama kedasa. Ya. Kemudian berdasarkan faktor atau hari itu yang baik itu adalah hari Senin, Rabu, Kamis, dan Jumat. Ya. Kemudian penanggal itu hari dari 1 hari setelah kilam menuju ke purnama. Itu di hari pertama, hari kedua, kemudian hari ketiga, hari ke-7, hari ke-10, hari ke-11, hari ke-10, hari ke-13, sudah sampai di situ. Jadi usahakan kalau bisa sih, ya cari hari-hari yang sudah disebutkan tadi, cari Sabtu apa yang sudah disebutkan tadi, juga cari lagi sase yang sudah disebutkan tadi kan, yang di hari juga sudah disebutkan dari itu Panglong sama ya. Baiklah pemirsa viewer semuanya, demikian yang sudah disampaikan oleh Pak Ade. Ada tambahan lagi? Sudah cukup itu aja untuk ini. Untuk jelasannya sudah baik ya. Jadi seperti itu, semoga bermanfaat bagi viewer semuanya, dan terima kasih atas perhatiannya. Anti Cemas, antarkan informasi, cerdaskan masyarakat.